Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Pembahasan kita kali ini adalah pro kontra terhadap legalitas uruf. Jadi teori uruf itu ulama pro kontra, ada yang memakai, ada yang tidak memakai. Baik, satu contoh ini pro kontranya adalah jual beli tanpa sigot atau bai'ul mu'atoh. Ini yang sudah pernah kita singgung pada video sebelumnya. Jadi standar bai'ul mu'atoh, jual beli tanpa sigot, tapi hanya mengandalkan serah terima uang dan barang secara langsung, harganya mengikuti uruf. Sering kita di masyarakat begitu, jadi membeli barang hanya Pak, umpama apalah obat ini atau ini sekian, jumlahnya dua, jadi terus nanti uangnya langsung diserahkan tanpa mengetahui harganya mengandalkan lewat Pak, esnya 1 bungkus, tanpa mengetahui harganya. Kalau harganya tidak diketahui namanya bukan bai' mu'atoh, itu tidak sah. Tapi kalau harganya sudah diketahui lewat uruf, lewat tradisi, kemarin beli harganya 1.000, sekarang ya mestinya 1.000, jadi menggunakan tradisi uruf. Nah ini pun bai' mu'atoh semacam ini pun pro kontra ulama. Jadi menurut satu pendapat, ini pendapat Imam Syafi'i, itu tidak sah. Uruf tidak berfungsi, jadi kita nggak bisa mengandalkan uruf. Jadi meskipun sudah tahu kalau es harga biasanya 1.000, itu kalau menurut Imam Syafi'i tetap segotnya nggak boleh dengan mu'atoh, jadi tetap harus dijelaskan harganya 1.000, oh iya Pak saya beli, jadi harus begitu. Maka yang enak, saran kami untuk seluruh penjual, silahkan daftar harga menu dicantumkan, ditulis di tembok atau gimana. Kalau penjual cilok di pinggir jalan ya ditulisi Rp 1.000 atau Rp 2.000. Penjual es juga begitu, biar nanti meskipun tanpa segot harga berapa sudah pada tahu lewat tulisan. Nah ini untuk menghindari jual beli yang tidak sah. Kemudian yang B ini sah menurut qaul rajih, maksudnya jual beli mu'atoh ini loh, harganya hanya mengandalkan uruf tradisi. Jadi harganya tahu kalau es itu 1.000 lewat uruf, itu menurut qaul rajih Imam Nawawi itu sah. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak memakai uruf dalam hal bai'ul mu'atoh, tapi anehnya Imam Syafi'i dalam hal yang lain memakai uruf. Contohnya tadi ketika ujroh misil atau hirzi misli. Hirzi misli, sebagaimana video sebelumnya, hirzi misli adalah tempat penyimpanan yang layak, itu standarnya juga pakai uruf. Baik, kemudian 2, menyerahkan kain ke penjahit tanpa segot ijaroh. Jadi segot ijaroh itu segot sewa, jadi menyerahkan kain ke penjahit, tiba-tiba langsung diserahkan, diukur tanpa tanya ini harganya berapa, maka itu tidak wajib membayar. Jadi hanya menyerahkan kain ke penjahit itu tanpa segot ijaroh, nyewa orang untuk menjahitkan ijaroh. Nah itu tidak wajib membayar menurut satu pendapat ulama, karena uruf tidak terpakai ijaroh. B, wajib membayar sesuai uruf. Ya sama seperti masuk ke kantin. Jadi masuk ke kantin secara uruf ya bayar, nggak boleh langsung minta, Bu bakso 1 sama es teh 1, hanya minta saja, setelah itu pulang. Nah itu sesuai uruf harus membayar. Tapi ada ulama yang tidak wajib membayar karena dia segotnya hanya bayar tidak terpakai. Nah ini pro kontra ulama terhadap legalitas uruf. Kemudian contoh yang ketiga, akad hutang tanpa menyinggung manfaat. Padahal uruf di daerah itu pihak mukrid itu yang memberi hutang, biasa mengambil keuntungan kepada muktarid. Muktarid itu nasabah yang hutang. Nanti kalau kamu hutang saya, jadi bayarnya harus ditambah 20%.
Nah, jadi itu menyinggung manfaat. Jadi tambahan 20% itu manfaat, keuntungan setelah menghutangi. Nah, itu tanpa menyinggung itu dalam akad. Padahal uruf di daerah itu ada keuntungan yang diambil. Jadi hanya mengandalkan uruf saja. Bagaimana itu? Sah menurut jumhur utawa mayoritas ulama. Jadi uruf tidak berfungsi karena dalam segot kordu, segot hutang sudah jelas tanpa menyinggung keuntungan. Jadi dalam segotnya sudah jelas di situ tanpa menyinggung keuntungan. Meskipun tradisinya di situ kalau hutang pasti 20%. Makanya ini yang disiasati di bank-bank syariah atau BMT syariah. Jadi mereka mengandalkan uruf. Jadi nanti sebelum akad diberitahu dulu, Pak, tradisinya kalau hutang 1 juta sekian persen, nanti bayarnya sekian persen. Nah, mengambil keuntungan seperti itu tidak disampaikan pas dalam akad hutang, tapi disampaikan sebelumnya. Dia biar tahu tradisi itu. Nah, nanti pas saat hutang tidak menyinggung manfaat atau menyinggung keuntungan 20% itu. Itu menurut jumhur ulama sah. Akad kordunya tetap sah. Kemudian yang kedua, tidak sah menurut Imam Al-Qofal. Imam Al-Qofal tetap menganggap tidak sah karena berpijak pada uruf. Ya udah, berarti kan nanti bayarnya secara praktek kan ya tetap mengikuti uruf. Kan. Akhirnya ya agak di tengah-tengah beliau. Jadi ketika penyampaian keuntungan, mengambil keuntungan itu tidak disampaikan pada visul bil akdi di dalam akad kordu, akad hutangnya, itu tidak masalah. Jadi hukumnya tetap sah, tapi makruh. Nah, ini repot. Jadi tidak sah tapi makruh. Nah, makruhnya karena tadi mempertimbangkan urufnya itu menjadikan makruh. Kemudian yang contoh keempat, memanfaatkan barang gadai oleh pihak mukrid sesuai tradisi. Nah, kan sering kan? Jadi padahal dalam akad gadai rohen tidak menyinggungnya. Jadi umpama kalau hutang ke seseorang nanti harus menggadaikan sawah. Biasanya secara tradisi sawah itu digarap, dikelola oleh pihak yang menghutangi. Nah, jadi yang menghutangi secara bebas memanfaatkan yang bisa memanfaatkan sawah ya pemilik sawah, bukan yang menghutangi. Nah, itu sudah menjadi tradisi. Itu bagaimana? Maka khilaf ulama seperti contoh ketiga di atas. Jadi seperti ini. Menurut jumhur ya sah. Karena mengapa sah? Karena intinya yang penting dalam segot dia sudah tidak nyinggung pemanfaatan sawah itu. Pemanfaatan sawah tidak disinggung. Kelola tidak dikatakan begitu. Makanya hukumnya kalau menurut jumhur ulama tetap sah. Meskipun prakteknya nanti secara uruf ya digarap. Kemudian menurut sebagian ulama ya tidak sah karena berpijak pada uruf. Baik, demikian pro kontra tentang masalah uruf apakah dipakai atau tidak. Ternyata ulama juga beda pendapat. Baik, kita lanjut. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.